Setelah masa grace period diupdate dan diumumkan kembali pada 18 September 2024 lalu, kita kembali temukan beberapa update dan pembaharuan yang disampaikan oleh core team pada websitenya Pi Network. Dari mulai update grace period tadi, kemudian Pi program untuk influencer di mana disarankan kepada orang-orang yang menginformasikan mengenai Pi Network untuk mengikuti program tersebut. Dan yang berikutnya adalah validator KYC. Dan selanjutnya yaitu release node. Node yang terbaru ke versi terbarukan. Dan yang terakhir yang akan kita bahas adalah mengenai update PFAS. Sebelum kita mulai, halo sahabat Hirata Channel. Jangan lupa di share, like, komen, dan jangan lupa nyalakan notifikasi dan pemberitahuannya. Yang terpenting adalah jangan lupa di subscribe. Ayo kita mulai. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia. Karena informasi yang akan kita sampaikan kali ini termasuk dalam masa grace period yang tadi kita sebutkan di awal video. Informasi ini yang terakhir yaitu mengenai PFAS. Semoga setelah PFAS kita akan ada informasi berikutnya sebelum diketuk untuk mainnet launching pada akhir 2024 ini. Kita semua mengetahui bahwa ada informasi terbaru mengenai PFAS yang disampaikan oleh core team pada halaman utama Pi Network akhir-akhir ini. Meskipun seperti yang kita ketahui, PFAS ini bukan hal yang pertama yang diselenggarakan oleh core team. Pada tahun-tahun sebelumnya juga diadakan. Bahkan pada 2023 akhir tahun lalu juga diadakan Pay with Pi. Tetapi disempurnakan dengan PFAS kali ini ada hal menarik yang akan kita bahas, terutama mengenai hasil dari hackathon yang akan dilibatkan dan diikutsertakan dalam program PFAS kali ini. Ya, benar sekali, yang akan dilibatkan dalam program PFAS kali ini adalah juara pada hackathon yang terakhir, yaitu aplikasi yang dikembangkan yang diberi nama dengan Map of Pi. Kita tidak akan panjang lebar pada kesempatan kali ini membahas mengenai Map of Pi. Teman-teman bisa lihat link yang akan saya bagikan pada deskripsi. Tetapi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah related atau hubungannya Map of Pi dengan PFAS kali ini. Mengapa kami katakan ini sangat spesial dan sangat menarik untuk dibahas? Karena pada PFAS kali ini, para pioneer atau orang-orang yang ingin bergabung ikut meramaikan PFAS itu akan dipermudah dengan adanya Map of Pi. Jika teman-teman membuka pada beranda Pi Network kali ini, tentu teman-teman sudah membaca mengenai guideline-nya. Benar sekali, pada 24 Oktober, itu disarankan untuk mulai mendaftar bagi para pioneer yang ingin ikut serta berpartisipasi dalam program ini. Terutama pendaftaran pada platform Map of Pi itu sendiri, karena Map of Pi nantinya akan digunakan sebagai landasan untuk menandai tempat usaha yang akan ikut berpartisipasi dalam Pi Network Project PFAS kali ini. Nah, kemudian untuk pioneer yang ingin ikut serta atau ingin berpartisipasi dalam program tersebut, itu dikasih waktu sekitar 1 minggu, yaitu dari hari Selasa 29 Oktober hingga hari Selasa pada 5 November 2024. Pada periode tersebut, pioneer dapat melakukan transaksi dan juga dapat mengunjungi lokal bisnis yang ada di daerah sekitar dari para pioneer itu sendiri. Dengan catatan, dapat berkunjung dan dapat mengetahui lokasi terdekat melalui Map of Pi itu sendiri. Pada keterangan berikutnya, yaitu core team juga menginstruksikan untuk mengunjungi dan bertransaksi. Transaksi dalam hal ini yaitu menggunakan QR Code sesuai dengan yang ada pada project Pi Network itu sendiri, berdasarkan Picoin yang ada di wallet para pioneer itu sendiri. Dan untuk visit, tetap jalur yang digunakan adalah untuk mengetahui local store, para pioneer dapat menggunakan Map of Pi. Setelah program ini dibuat dan diikuti,
Harapan dari core team adalah kita semua dapat selebrasi dan dapat menginformasikannya atau membagikannya melalui forum PFAS yang ada di Fireside Forum. Karena di sanalah tempat sosial media Pi Network nantinya akan dikumpulkan dan akan dibagikan sehingga menjadi platform untuk berbagi bagi pioneer semua. Berikut adalah tata cara sebelum event ini dilaksanakan. Ini khusus untuk toko atau merchant itu sendiri, yaitu harus melakukan registrasi. Dan ini dilakukan pada Pi Browser dengan mengunjungi madeofp.pinet.com. Kemudian menekan tombol plus cell, di mana itu posisinya ada di bawah sebelah kiri dari aplikasi. Selanjutnya, yaitu mengisi informasi sebagai seller registration. Artinya sebagai penjual untuk daftar penjual. Termasuk mengisi identitas termasuk nama, jenis, dan detail, serta alamat. Dan yang terakhir adalah dengan menampilkan foto dari tempat toko tersebut. Catatan terakhirnya adalah jika teman-teman pioneer di sini hanya ingin mencoba atau tidak ingin berjual beli atau transaksi pada aplikasi tersebut, silakan bisa coba dengan mentesting pada aplikasi atau mencoba pada aplikasi MaveOP tersebut. Tapi dengan catatan memilih tipe penjual atau memberi keterangan inactive seller atau seller yang tidak aktif, penjual tidak aktif. Hal ini dilakukan hanya untuk testing saja. Tetapi jika teman-teman pioneer yang ingin benar-benar ikut bertransaksi, silahkan lewati tahapan inactive seller tersebut. Dan jika semua sudah selesai, pastikan semua sudah selesai di seller registration page. Ya, karena itu nanti yang akan tertulis dan tercatat pada MaveOP. Oke. Misalkan, ini saya kasih contoh ya. Contoh, kita mau mendaftarkan toko kita di Google Map. Contohnya seperti itu. Hal simple seperti itulah. Kalau teman-teman yang pernah melakukan pointing atau pernah menyematkan nama tokonya di Google Map, itu hampir sama. Tapi dalam hal ini, platformnya berbeda. Jadi, tidak jauh beda. Silakan dicoba saja melalui Pi Browser. Oke? Jika sudah selesai, tahapan terakhirnya adalah print your QR code atau cetak QR code kita. Ini dipastikan untuk mendisplay nantinya di toko atau di tempat yang akan kita gunakan sebagai tempat transaksi. Sehingga siapapun yang datang dan siapapun yang berkunjung ke toko kita nantinya untuk proses pembayaran melalui QR code. Jadi menggunakan Picoin yang ada di wallet semua pioneer itu sendiri. Oke, itu ya. Thank you. Oke, berikutnya adalah untuk pioneer yang ingin berbelanja atau ingin bertransaksi datang ke toko. Tadi itu informasi untuk merchant ya. Jadi untuk pioneer itu cara menemukan tokonya yaitu tetap harus menggunakan MaveOP. Kemudian selama event itu silakan untuk berkunjung ke toko-toko yang ada di MaveOP itu sendiri melalui Pi Browser. Kemudian yang perlu dilakukan adalah seperti kita visit pada Google Map dan lain-lain, jangan lupa meninggalkan review agar dapat membantu mengembangkan potensi dari toko yang kita kunjungi. Oke. Kemudian, tantangan berikutnya adalah untuk pioneer. Selfie challenge ini merupakan tantangan untuk pioneer, di mana disarankan untuk ikut serta dalam proses PFAS ini. Sehingga pada Fireside Forum, para pioneer semua ikut menyemarakan dengan hashtag PFAS dan ikut memposting pada PFAS untuk di Fireside Forum di Pi Browser. Kemudian, yang berikutnya adalah Store Visit Challenge. Ini diberikan tantangan untuk mengunjungi 3 tempat berbeda ya yang ada di area terdekat sesuai dengan yang terdaftar pada MaveOP.
Dan yang terakhir adalah support atau dukungan. Selama event ini, semua nantinya akan disediakan room chat atau tempat untuk ngobrol pada Pi Network Project di platformnya itu sendiri dengan nama PIFES. Jadi itu akan tersedia untuk pioneer bertransaksi dan berbincang di sana. Jadi termasuk untuk menanyakan pertanyaan atau untuk melaporkan tetapi dalam bahasa Inggris. Itu catatannya. Ya. Jadi untuk event pertama yang menggunakan map ini, semoga ini dapat berjalan dengan lancar. Mari dukung event ini dan berkegiatan bersama Pi Network Project. Semoga kita semua bertemu pada akhir tahun 2024 sebagai pioneer yang benar-benar teguh dan ingin sama-sama mencapai tujuan yang istimewa yaitu open-minded. Like jika suka video ini, jangan lupa share dan bagikan, serta komentar jika ada pertanyaan. Semoga saya ada waktu untuk menjawabnya. Terima kasih dan kita semua semoga sehat selalu. Goodbye, adios.